Saudara yang saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan pelayan dan seluruh warga gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara. Salam damai Natal bagi saudara semua. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, malaikat menyampaikan kabar sukacita ini kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Sampai pada saat ini, kasih Allah yang ajaib itu terus membuat kita heran dan tak henti-hentinya bersyukur. Sebab firman Allah yang kekal itu sungguh telah menjelma di dalam Yesus Kristus, berdiam di antara kita dan berbicara kepada kita semua, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, kecil dan besar, bahkan kepada seluruh dunia, bahwa Allah mengasihi kita. Kita yang semula berjalan dalam kegelapan telah melihat terangnya. Kita yang dahulu berdiam dalam kekelaman kini disinari terang Tuhan. Terang itulah yang menuntun gereja Protestan Maluku melintasi ombak dan gelombang zaman tanpa pernah tenggelam. Hanya oleh pertolongan Tuhan kita dapat melaksanakan tugas dan panggilan sepanjang tahun 2025, termasuk pergumulan besar dalam persidangan ke-39 Sinode Gereja Protestan Maluku. Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi sebagai gereja, Allah tetap memelihara kita, meneguhkan langkah kita, dan memperbaharui semangat kita untuk tetap setia melayaninya. Pada penghujung tahun ini, Gema Lonceng Gereja memanggil kita memasuki Natal Kristus sekali lagi. Bukan sekedar tradisi atau perayaan, melainkan peristiwa ilahi yang sungguh terjadi di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat. Kita dipanggil untuk mengalami bahwa Natal Kristus menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Damai sejahtera yang dianugerahkan Allah dalam Yesus Kristus bukanlah damai yang bergantung pada dunia yang tak menentu di luar sana, melainkan damai yang berakar di dalam hati orang-orang percaya. Kepada setiap pribadi warga gereja Protestan Maluku, dalam kasih kami menyampaikan pesan ini. Jadikanlah Natal Kristus sebagai kesempatan berharga untuk membuka hati bagi kehadiran Allah yang mendamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Natal Kristus adalah tindakan ilahi yang mengubah segalanya. Hati yang terluka dipulihkan, hati yang cemas ditenangkan, dan hati yang lemah
diteguhkan. Itulah hati yang didamaikan dengan Allah. Karena itu, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kepada keluarga-keluarga Gereja Protestan Maluku, dengan penuh kasih kami menyampaikan pesan Natal ini. Jadikanlah rumah tangga saudara sebagai tempat pertama di mana damai sejahtera Kristus bertumbuh dan berbuah. Di tengah tekanan hidup, kesibukan, dan semua yang mengusik ketenangan, biarlah setiap keluarga kembali menempatkan Kristus di pusat hidupnya. Meja sembahyang dan piring nasar, tempat di mana kehidupan keluarga selalu saudara-saudara gumuli. Biarlah tetap menjadi tanda peringatan bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan saudara dan seisi rumahmu. Dan hanya kepada Allah saja saudara-saudara sekeluarga beriman. Di meja makan, juga dalam pertemuan dan ibadah keluarga besar, pancarkanlah damai. Jadikanlah Natal Kristus sebagai kesempatan untuk berdamai satu dengan yang lain. Jagalah kekudusan rumah saudara agar tidak menjadi cemar oleh kemabukan dan pesta pora yang sia-sia, supaya damai sejahtera Kristus tetap memenuhi rumah saudara-saudara. Kepada seluruh pelayan Gereja Protestan Maluku yang melayani di 34 klasis dan 770 jemaat, damai Kristus memanggil kita untuk percaya bahwa Allah berjalan bersama kita. Damai itulah yang meneguhkan langkah kita dalam menjalankan tugas dan gembalakanlah umat Tuhan dengan hati yang lembut. Rangkulah mereka dengan kasih yang memulihkan, dan tuntunlah mereka dengan hikmat dari Tuhan. Berdirilah teguh dalam doa dan pergumulan, dalam suka maupun duka, bersama umat yang Tuhan percayakan kepada kita. Rekan-rekan pelayan dan seluruh warga Gereja Protestan Maluku yang kami kasihi, damai sejahtera Natal adalah suara Allah yang memanggil gerejanya untuk terlibat merawat alam, membangun solidaritas lintas komunitas, merangkul perbedaan, dan dengan segenap hati memberi diri berjuang bersama mereka yang lemah dan terluka. Karena itu, ketika kita merenungkan peristiwa Natal Kristus, di mana Sang Bayi Kudus harus dibaringkan di dalam palungan karena tidak mempunyai tempat, kami juga mengingatkan dengan penuh kasih umat Tuhan di Maluku dan Maluku Utara yang harus merayakan Natal di tempat-tempat pengungsian dan di rumah-rumah sementara akibat sengketa dan bencana. Kiranya Yesus Kristus yang datang dalam kesederhanaan itu menguatkan langkah mereka, meneguhkan hidup mereka, dan menyertai pemulihan yang masih harus diperjuangkan bersama. Doa kita juga bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di Papua, serta di tempat-tempat yang lain.
Biarlah kasih setia Tuhan menguatkan mereka di dalam pergumulan. Kami juga mengingat jemaat-jemaat yang jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan yang memadai. Orang-orang yang sakit tanpa punya banyak pilihan. Anak-anak sekolah di pegunungan, juga di pulau-pulau kecil yang merindukan kehadiran guru, serta semua orang yang bergulat dengan segala bentuk keterbatasan dan tantangan hidup di laut pulau. Kiranya Yesus Kristus merangkul dan menguatkan semua. Dan biarlah gereja terus hadir sebagai terang yang bercahaya. Lepas dari segala keterbatasan yang ada, sejak zaman leluhur, Allah telah mengaruniakan kepada kita tanah, hutan dan laut yang berlimpah kekayaan. Karena itu kepada para pemimpin di daerah, para raja, kepala desa, dan para pemuka negeri, kami menyerukan panggilan untuk menjaga anugerah ini dengan takut akan Tuhan, memelihara keadilan, menjunjung adat yang membawa kehidupan, serta mengelola segala yang dipercayakan itu bagi kesejahteraan bersama. Akhirnya, kepada rekan-rekan pelayan dan seluruh warga gereja Protestan Maluku, di Maluku dan Maluku Utara, kami mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2025 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2026. Kiranya damai sejahtera Allah dalam putranya Yesus Kristus memenuhi hidup kita dan menuntun perjalanan gereja Protestan Maluku untuk senantiasa menjadi pembawa damai. Warta Jemaat Persiapan Natal Rabu 24 Desember 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. Ibadah jam 6 sore di Gereja Kasih Karunia akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huae. Dan ibadah jam 8 malam di Gereja Pniel akan dilayani oleh Pendeta JM Rehata. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah persiapan Natal. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai pada ayatnya yang ke-10. 3. Jemaat kami sampaikan bahwa ibadah Natal pertama 25 Desember 2025 diatur sebagai berikut. Ibadah pukul 07.00 WIB di Gereja Kasih Karunia dan ibadah pukul 09.00 WIB di Gereja Pniel. 4. Majelis Jemaat memberitahukan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari Panitia Pembangunan Pastori Jemaat bahwa akan dilaksanakan rapat evaluasi panitia pada hari Minggu 28 Desember 2025 bertempat di Gedung Gereja Pniel pada pukul
12.00 WIB atau setelah selesai ibadah jam 9 pagi. Mohon perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terlibat dalam kepanitiaan untuk menghadiri rapat dimaksud. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan atas perhatian dan kehadirannya. Mendahului diucapkan terima kasih. 5. Majelis Jemaat menyampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan doa dan pergumulan oleh para pendeta Majelis Jemaat bersama ketua unit dan wadah-wadah pelayanan selesai ibadah persiapan Natal jam ketiga pukul 20.00 WIB yang dilaksanakan di tempat atau lokasi yang telah ditentukan pada masing-masing sektor pelayanan. Mohon dukungan jemaat untuk turut mendukung pelaksanaan pergumulan dimaksud agar dapat berjalan dengan baik. 6. Nyanyian persiapan ibadah. Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ajakan menyambut Sang Juru Selamat. Saudara-saudara warga Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, malam kejadian sudah dekat. Mari siapkanlah hati kita untuk menyambut kelahiran Juru Selamat melalui ibadah persiapan jelang Natal Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom.
Mari arahkan hati dan pikiran jemaat untuk ada di dalam ibadah. Penebus kita adalah Tuhan Allah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Betapa indahnya wajah-wajah penuh sukacita yang setia menantikan Sang Raja Damai. Maka ibadah persiapan Natal Kristus ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Natal semakin dekat. Kami anak-anak pasti sangat bergembira merayakan Natal Kristus. Ya, kami pun bersyukur karena dapat memasuki Natal kali ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan yang melindungi dan menyertai kami, orang-orang muda. Suatu kemurahan dari Tuhan yang sungguh luar biasa, karena kerinduan kami adalah memasuki Natal Kristus bersama anak cucu kami dengan penuh kebahagiaan. Maka marilah dengan penuh sukacita kita memuji kebesaran dan kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungannya bagi kita. Saudaraku, kita semua punya harapan agar dapat memasuki Natal dengan hati yang penuh damai dan sukacita. Maka, marilah teduhkan hati, bersihkan pikiran dan hilangkan segala perkara yang dapat menghambat hadirnya damai dan cinta kasih di dalam hidup kita. Ingatlah bahwa karena dosa-dosa kita, Yesus datang ke dunia. Kami adalah orang-orang yang mungkin terlupakan oleh dunia. Kami yang hanya bisa mendengar tapi tidak mampu melihat. Kami hanya bisa menatap dalam kesunyian dan tak sempurna mengucap kata. Kami lahir dengan fisik yang tidak lengkap, dianggap berbeda di mata banyak orang. Tapi kami pun rindu memasuki Natal dengan damai dan sukacita, meski mungkin kami jauh dari kepedulian dan perhatian.
agar kita semua bisa merayakan Natal dengan penuh damai. Mari kuduskan diri di hadapan Tuhan. Akuilah bahwa kita sebenarnya bukanlah insan yang sempurna. Kita semua butuh cinta kasih Allah yang mengalirkan rohnya yang kudus, agar damai yang sejati dapat terasa dan dalam menyambut Sang Juru Selamat. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita telah mengaku dosa kita dengan tulus di hadapan Allah, maka dengarlah pengampunan, anugerah, dan hidup baru. Tuhan adalah terang dan keselamatanmu. Kepada siapakah kamu harus takut? Tuhan adalah benteng hidup. Terhadap siapakah kamu harus gentar? Janganlah takut, karena di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Percayalah bahwa Yesus Kristus Juru Selamat kita, Dialah Immanuel. Semua berdiri. Saudara-saudari, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 5-7. Silakan duduk. Kita ada di dalam pelayanan firman.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan 10. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah pengasih dan penyayang, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dalam sukacita Natal, ibadah persiapan menyambut kelahiran Tuhan Yesus, di saat ini kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan lewat pemberitaan firman oleh pelayan firman Tuhan. Kami menyadari sungguh Tuhan selaku manusia biasa kami lemah, kami penuh dengan dosa. Untuk itu Tuhan kami mohon, kuasailah hati dan pikiran kami, supaya ketika kami baca dan kami mendengar firman ini, kami mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan nyata kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sekarang kami siap mendengar. Amin. Berikut firman Tuhan, Tuhan menyelamatkan Sion. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang menggambarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Minta tolong untuk jabat tangan kiri kanan, selamat damai sejahtera. Dengan senyum. Kalau salam dengan muka brot itu bukan damai sejahtera namanya. Jadi upayakan gigi dapat lihat. Ya. Dan kepada yang sudah dengan ketulusan hati dan kesukacitaan untuk ada dan menyampaikan selamat damai sejahtera di dalam kehidupan kita bersama di dalam jemaat ini. Karena memang di dalam persiapan menyambut kelahiran Juru Selamat kita, tema-tema yang diusung di dalam minggu-minggu Adventus sampai saat ini, minggu Adventus masih minggu Adventus keempat, kita masih pakai biru. Itu ada semua warningnya, isunya adalah supaya semua orang itu ada dan merasakan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Ada dan semua orang itu memahami sungguh kenapa ketika Natal itu sepertinya ada yang lain di dalam hati kita. Sepertinya bulan Desember adalah bulan yang betul-betul ada dan mensukacitakan, bukan karena hanya begitu dari jauh-jauh datang untuk bersama kehidupan keluarga, ada THR dan sebagainya, bukan itu saja. Tetapi di malam ini adalah malam persiapan Natal, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Sang Juru Selamat, Sang Damai Sejahtera itu di besok hari. Untuk itu ya Bapak, Ibu yang kekasih, jemaat yang Tuhan sangat cintai dalam kehidupan, ketika kita membaca Yesaya 52 ayat 7 sampai 10 tadi, itu juga berisi tentang bagaimana kesukacitaan yang digambarkan oleh Yesaya untuk umat Tuhan. Yang pada waktu itu umat Tuhan tidak baik-baik saja.
Kalau kita berbicara dengan Yesaya 52, ini berbicara tentang konteks situasi Detro Yesaya yang pada waktu itu bangsa Israel itu masih ada di dalam pembuangan. Dan Detro Yesaya ini di masa ini adalah runtuhnya tembok-tembok Yerusalem, hancurnya bait Allah yang menjadi lambang simbol kehadiran Allah di dalam kehidupan umat Tuhan itu. Kita sudah bisa bayangkan bagaimana situasi spiritualnya, imannya, bahkan juga bagaimana situasi sosial, politik yang begitu ada dan mencekam kehidupan umat Tuhan. Yang mereka dambakan, adakah seseorang yang mampu membebaskan mereka? Dan ayat ke-7 kita sampai ayat ke-10 kita itu menceritakan bahwa betapa indahnya kelihatan dari gunung seseorang yang membawa kabar damai sejahtera. Memberitakan bahwa ada kebaikan yang akan datang, ada perubahan kehidupan yang lebih baik ke depan yang akan ada dan ditemui. Dan itulah yang kita dambakan semua ketika kita ada dan bersama-sama dalam kehidupan keluarga bergumul. Pertanyaan kritis bagi kita semua Bapak Ibu. Lalu apa yang harus kita lakukan di malam persiapan Natal? Ini yang harus kita jawab. Karena pertanyaan ini banyak orang salah dalam menjawab. Jawaban dalam persiapan orang melakukan dalam persiapan Natal banyak yang salah. Kalau dipresentasikan banyak nilai E. Kenapa? Karena tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan yang ada di dalam penantian, yang ada di dalam kehidupan yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kita seperti 5 gadis bodoh yang dengan segenap hati datang mempersiapkan diri untuk menyambut sang mempelai, tetapi tidak mempersiapkan minyak. Dan ketika mempelai itu range waktunya panjang, minyaknya habis, dia pergi untuk membeli minyak. Dan ketika dia meninggalkan tempat itu, sang mempelai datang dan pintu tertutup. Demikian juga kita. Di dalam malam persiapan Natal, kita tidak mempersiapkan minyak iman. Kita tidak mempersiapkan hati kita. Kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menyambut sang Raja Damai itu. Kebanyakan orang mempersiapkan sopi, bir, cubi-cubi. Dari jauh-jauh sudah beli. Dari jauh-jauh sudah beli kembang api yang berapa kali letusan. Dan di malam persiapan Natal itu, ada banyak orang yang melakukan hal itu. Sampai minum, lalu pusing, ada yang langsung tidur. Ada yang reseh. Yang tadinya sudoa minta ampun, kini bikin masalah lagi. Ada yang main kembang api sampai lalu tidur. Di tanggal 25 gereja kosong. Dong ada sono. Mau reseka, seng reseka, intinya sono. Seng pergi gereja. Yang pada tanggal 25 itu adalah hari yang dinanti-nantikan. Hari H. Ini baru haming 1. Besok itu hari H, di mana kita ada dan bertemu Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai, di mana kita ada dan berikan penguatan, di mana kita ada dan diberi berkat. Lalu pertanyaan kembali, apa yang katong harus bikin Bapak Ibu? Yang pertama, yang katong harus bikin adalah menanti Tuhan dengan hati yang tenang dan percaya. Itu dulu. Kalau katong menanti Tuhan dengan hati yang tidak tenang, hati yang tidak percaya, ya, masih banyak gerindel-gerindel dalam hati atau yang hadir di sini. Cepat-cepat doa Ibu Pendeta, katong mau beli pasar, katong mau beli ayam, wang alai, katong rambu belum jatuh bye-bye nih, belum mata extension belum pasang lagi, ya. Katong ini rambu yang tadinya hitam dikasih putih, yang putih dikasih hitam. Sekarang ini begitu tak bola balik. Kebanyakan sekarang ini pakai lagu tak bola balik. Banyak yang resah. Bukan hanya itu, ada di dalam kebimbangan hati. Ada di dalam kegundahan. Ada di dalam pergumulan-pergumulan yang bertanya, apakah pergumulanku ini selesai Tuhan? Apakah seluruh yang saya resahkan ini akan selesai Tuhan? Sehingga yang harus kita lakukan di malam Natal adalah percaya dan tetap tenang. Tuhan akan
dan datang. Tuhan akan ada dan menepati janjinya. Seperti yang dijanjikan kepada bangsa Israel, ya, janji berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu tetap ada dan diberikan kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang Israel pada waktu itu dan kita juga. Amin. Sekarang mari yakin dan percaya bahwa malam persiapan di besok hari kita akan berjumpa Tuhan dengan sukacita. Kita akan berjumpa dengan Tuhan dengan penuh pengharapan. Kalau seng mabuk. Yang kedua, kita mempersiapkan hati di dalam hidup yang damai. Yesaya menyerukan agar umat Tuhan untuk menyambut Sang Juru Selamat itu harus ada di dalam sukacita. Karena Tuhan datang bukan mengacaukan, karena Tuhan datang bukan menjadi beban. Tetapi Tuhan datang untuk menghibur, Tuhan datang untuk menebus, Tuhan datang untuk membebaskan, Tuhan datang untuk menguatkan. Sehingga di malam ini adalah malam yang tepat untuk ada di dalam berdamai dengan Tuhan. Bagaimana cara kita untuk berdamai dengan Tuhan, saudara-saudara? Mari ada di dalam pergumulan kehidupan keluarga bersama, pergumulan kehidupan pribadi, kenali diri, lalu angkat komitmen. Tuhan, beta surasa Tuhan pun tuntunan selama di tahun 2025 ini Tuhan kabulkan beta pun doa, beta masih ada di malam Natal ini, Tuhan beta berkomitmen. Beta seng mabolai Tuhan. Beta seng selingkuh lai Tuhan, beta seng ada dan suka pukul bini lai. Ada seng suka perlente laki lai, ada dan seng suka bikin orang tatua marah lai. Tuhan, beta mau kasih senang Tuhan pun hati karena Tuhan suka kasih senang beta pun hati. Itu yang komitmen yang harus katong ada dan angkat. Bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan? Dengan berdamai dengan kehidupan sendiri, berdamai dengan orang lain. Dalam liturgi kita dikatakan bahwa kita bukan manusia sempurna. Sehingga mari saling ada dan menguatkan, saling ada dan mengampuni, dan saling ada dan mendoakan. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bersukacita dan memberitakan kabar baik. Ingat, Natal bukan hanya untuk dirayakan, tetapi Natal untuk dibagikan. Damai sejahtera yang Tuhan sukasi for katong itu bukan untuk katong pun diri sendiri. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan sukasi for katong itu adalah merupakan estafet yang harus ada dan diberikan kepada orang lain. Natal itu berarti ketika kita bisa menjadi pembawa damai sejahtera. Kita ini adalah agen, kurir Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari membenahi kehidupan kita, percaya kepada Yesus Kristus, dan senantiasa ada dan berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan mari kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Sehingga di hari Natal ada sukacita, ada kepenuhan Roh Kudus yang ada dan memberikan damai sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus memberkati persiapan Natal kita di malam ini. Amin. Kita ada dalam saat teduh. Disilahkan untuk memuji memuliakan Tuhan, solo dari Bung Gary Pais.
Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang menjadi hati. Damaikan diri, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tanganmu, kemana arah langkah ini? Dari mana, bagaimana kan datang pertolongan? Hamba terluka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan. Maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Iya, dan jawabannya Bung Geri, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat, beta jemput semua berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan kebangkitan dan hidup yang. Silakan duduk. Kita ada dalam persembahan syukur. Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur sebagai tanda syukur kita karena Allah yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang menyelamatkan kita. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi nyanyian GPM 166 ayat 1 dan seterusnya. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, Tuhan sanggup
Jemaat, mari kita berdoa. Inilah persembahan kami kepadamu ya Tuhan, di ibadah persiapan Natal yang pertama. Terimalah dan layakkanlah di hadapan, dan berkatilah kami yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian PSPJ.
memberkati pelayanan di hari ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tenang dan kita akan ada di dalam syafaat kita. Untuk itu mari kita berdoa. Di ibadah pertama persiapan kami untuk menyambut kedatangan-Mu di esok hari Tuhan, sebagai Hakim yang adil, Raja Damai. Kami datang dari masing-masing kehidupan kami pribadi, untuk ada di dalam pergumulan harapan kami kepadamu sebagai Juru Selamat kami. Kami datang di dalam kehidupan kami secara persekutuan, kehidupan keluarga kami, pergumulan utuh kehidupan keluarga-keluarga kami. Kami ada dan menyerahkan seluruh pergumulan kami di dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Kerinduan-kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan, yang senantiasa Engkau kuatkan iman dan pengharapan dan kasih kami di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kami alami. Baik untuk saudara-saudara kekasih kami yang mendapat bencana alam di Sumatera, Aceh, bahkan di Jawa Tuhan. Bahkan juga saudara-saudara kekasih kami yang mungkin ada dan tidak dengan kedamaian ada di dalam ibadah persiapan Natal. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka Tuhan. Orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang dikasihinya, yang semestinya, yang seharusnya mereka ada bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan, ada di dalam pergumulan penguatan bersama. Dan juga orang-orang yang ada di dalam pergumulan karena sakit, pergumulan karena masalah. Biarlah Tuhan, apa yang Engkau sampaikan kepada orang-orang Israel-Mu di Sion, itu juga ada dan disampaikan di hari ini, dan biarlah sukacita itu juga dirasakan oleh umat-Mu. Mereka mampu mempersiapkan hati mereka, mereka mampu untuk ada di dalam komitmen iman mereka sebagai anak-anak Tuhan, penerima dan pembawa damai. Karena kami tahu Tuhan, bahwa damai yang Engkau berikan bukan dalam situasi karena kami baik-baik saja, tetapi damai yang Engkau berikan justru ada dan untuk menguatkan, mengingatkan kami bahwa dalam situasi apapun kami, Engkau ada Tuhan, sebagai Tuhan Allah yang luar biasa untuk senantiasa menopang, menatang kami di dalam pergumulan-pergumulan kami. Sehingga kami ada dan menyerahkan seluruh kehidupan pribadi, lepas pribadi dan keluarga-keluarga yang ada di dalam persekutuan pergumulan di malam ini. Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan roh hikmat, sehingga mereka mampu untuk mengambil keputusan etis teologis untuk ada di dalam persiapan Natal di sebentar malam. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga yang sungguh ada dan memohon kepadamu, kuasa kasih-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Kami ada dan berdoa bagi kehidupan keluarga yang mungkin tidak bersempat bersatu dengan suami, istri, atau anak-anak kekasih atau keluarga yang lain oleh karena situasi dan kondisi. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka pula. Kami ada dan menyerahkan seluruh kami yang ada dan mendukung ibadah di saat ini Tuhan. Seluruh kami yang bertugas, bahkan juga untuk ada dan mengisi pujian baik solo dari Bung Geri, bahkan juga paduan suara dari perempuan jemaat. Tuhan memberkati semua pemberitaan firman melalui lagu ini Tuhan, sehingga kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami dimampukan untuk menyiapkan palungan hati kami untuk Engkau hadir. Kami percaya Tuhan, berjalan bersama-Mu kami tidak akan ragu dan bimbang, berjalan bersama-Mu kami tetap ada di dalam kekuatan dan kekuasaan-Mu. Sehingga kami serahkan seluruh persoalan-persoalan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir untuk menyelesaikan seluruhnya dengan segala baik. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami, seluruh gereja yang ada di Indonesia, di dunia ini Tuhan. Senantiasa ada dan berkati mereka untuk ada di dalam pergumulan bersama untuk melihat
seluruh umat, agar umat yang Engkau cintai dan kasih tetap ada di dalam kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang diberikan Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa untuk juga ada di dalam kebersamaan kami dalam pembangunan pastori. Tuhan memberkati semua orang yang telah ada dan memberikan dari apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka untuk ada dan turut bersama-sama membangun pastori. Tuhan memberkati para panitia, para tukang, dan Tuhan memberkati semua yang mengambil andil di dalamnya Tuhan. Kami ada dan berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat hingga pelosok. Tuhan memberkati mereka untuk ada tetap di dalam kebijaksanaan, menata layani pemerintahan, sehingga seluruh rakyat yang Engkau percayakan dalam kehidupan mereka ada di dalam kedamaian dan kesejahteraan. Kami mohon Tuhan, pimpin tuntun kami memasuki hari Natal di besok hari. Jauhkan mara bahaya kecelakaan maut sekalipun. Untuk itu Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Ini doa pergumulan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput semua berdiri. Saudara-saudari, waktunya telah dekat. Temukanlah Dia yang akan kita rayakan kelahirannya di dalam hati dan pikiranmu. Temukanlah Yesus bersama keluargamu, sahabatmu, juga siapa saja. Karena semua orang berhak dan layak menerima damai sejahtera dan merasakan kasih Sang Juru Selamat kita. Pergilah bersama kasih Yesus di setiap jalan hidup. Dalam Tuhan Yesus Kristus, agar kita mampu membawa damai dalam kehidupan kita. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan dalam kasih karunia Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati dan melindungi kamu dalam pergumulan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Mewakili keluarga dan badan pelayan jemaat, saya ucapkan selamat merayakan Natal Kristus 2025 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Disilakan untuk doa syukur.
Seperti alunan layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas Kau-Nya dan biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku bersama paduan layakkanlah hatiku seperti emas kemenyan jamur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku bersama paduan suara sungguh bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Pendeta, Bapak Ibu para pelayan, dan kita semua yang ada terlibat dalam pelayanan, mari kita ada dalam doa syukur, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga ibadah persiapan Natal yang kami lakukan di jam pertama di saat ini boleh berjalan dengan segala baik, semua hanya karena kemurahan dan kasih-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Ime yang telah memimpin kebaktian di saat ini. Biarlah Tuhan memberkati Ibu Kekasih dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama dengan kehidupan keluarga, dan taburan firman Tuhan yang telah disampaikan di saat ini dapat menjadi berkat bagi kami semua yang telah mendengarkannya, Tuhan. Kami semua yang telah terlibat dalam pelayanan di saat ini, apapun pelayanan, sekecil apapun pelayanan yang kami lakukan, biarlah Tuhan memberkati itu semua. Kalaupun ada kesalahan yang kami lakukan, sengaja maupun tidak sengaja, biarlah Tuhan mengampuni itu ya Bapa. Biarlah semua yang kami lakukan dapat menjadi berkat dalam kehidupan pribadi, bahkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk paduan